Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan Tribun Jatim dan Harian Surya serta Inovasi. Inovasi ini uh, lembaga istimewa yang bergerak di bidang pendidikan, inovasi untuk anak sekolah Indonesia. Uh, hari ini tanggal berapa nih sekarang? 29 Mei 2021. Kita kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Sumeneb, jauh di sana. Nah, kita akan berbagi pengalaman bersama dengan Ibu Maya Ruslianti, SPD SD. Ini beliau guru di, sebentar saya kerepek dulu biar tidak salah. Beliau guru di SDN Batuan 1, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb. Kemudian kita nanti juga akan berbincang dengan Bapak Abdul Qadir MPD, Kepala Bidang Pembinaan SD di Kabupaten Sumeneb. Seperti apa sebenarnya sekolah masa kini, ini masa kini banget ya, masa kini dengan situasi yang luar biasa ini di Sumeneb. Sumeneb ini istimewa kabupatennya. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Abdul Qadir. Sumeneb itu meliputi daratan dan kepulauan. Nah, kita nanti akan berbagi pengalaman. Pak Abdul Qadir akan berbagi situasi di sana, Bu Maya berbagi pengalaman mengajar dengan cara istimewa. Hari ini adalah acara kedua kita bersama Inovasi, berbagi praktik baik, inovasi pendidikan, kerjasama Tribun News dan Inovasi. Nah, ini berbagi praktik baik inovasi pendidikan di Jawa Timur. Ada banyak guru-guru istimewa nyelempit begitu ya di pelosok-pelosok itu yang kadang-kadang itu tidak terdengar, tidak tercover, tidak orang lain banyak yang tidak mengenal, tetapi bersama dengan inovasi kita belajar dari para guru yang ada di pinggiran sana. Ini Sumeneb bagian nggak tahu, pokoknya nanti kita bertanya-tanyalah kepada Bu Maya. Baik, saat ini COVID itu luar biasa, mengubah wajah pendidikan kita tidak berubah sih. Saya yakin tujuan pendidikan kita juga tidak berubah. Tetapi cara kita berbagi ilmu dengan para peserta didik itu yang mau tidak mau harus berubah. Nah, uniknya lagi, Sumeneb ini menjadi daerah yang tetap bisa bertemu muka. Satgas COVID juga mempersilahkan pada daerah-daerah tertentu, nanti Pak Kadir biar bisa berbagi juga. Tentu saja situasi yang istimewa ini membuat para guru kalang kabut pastilah. Saya paham betul itu. Bu Maya itu harus 2 kali show karena kelas pagi, kelas siang dengan materi yang sama, siswa yang diajar berbeda. Saya bisa bayangkan Bu, betapa membosankannya berbicara tentang satu materi selama kelas pagi dan kelas siang. Tetapi itu tantangan bagi guru-guru kita dan itu menjadi suntikan bagi teman-teman pendidik dimanapun berada. Baik, bersama saya sudah ada 2 orang istimewa ini. Kita berbagi pengalaman tentang adaptasi kurikulum saat pandemi bersama mereka yang ada di ujung Madura. Baik, Bu Maya, kita awali perbincangan kita. Bu, seperti apa sih sebenarnya pembelajaran daring di sekolahnya Ibu? Saya tahu ini berat bagi teman-teman guru dan sekolah. Tetapi saya tahu bahwa Bu Maya dan teman-teman yang ada di sana itu bisa mengatasi situasi ini. Silakan Bu Maya. Ya, begini, kami pada saat diberlakukannya itu pembelajaran daring, yang jelas kami harus memutar otak
bagaimana caranya seluruh siswa-siswi kami ini mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Minta maaf Bu Maya, suaranya bisa dikeraskan? Ya, saya ulang Ibu. Pada saat pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah, karena itu adalah merupakan kebijakan pemerintah, karena keadaan kita ini adalah masa pandemi COVID-19, sehingga kami seluruh guru di SD kami khususnya ini harus memutar otak bagaimana caranya pendidikan tetap tersampaikan kepada siswa dan siswi kami, Ibu. Sehingga kami punya inisiatif pada waktu itu, karena sekolah kami alhamdulillah ini jumlah siswanya lumayan banyak, sehingga kami juga membatasi jumlah siswa yang harus kami ajarkan di kelas nantinya ketika pembelajaran PTM akan dilaksanakan. Nah, pembelajaran daring yang kami lakukan di sini ini tetap kami laksanakan. Meskipun di sana-sini ada keluhan-keluhan dari orang tua siswa tentang pemakaian gawai yang dimiliki oleh siswa, Ibu. Seperti itu. Dan juga tentang ketersediaannya gawai, karena di lingkungan masyarakat di sekolah kami ini tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikannya ini beragam, sehingga tidak semua dari mereka itu memiliki gawai yang diperlukan pada saat pembelajaran daring. Seperti itu Ibu Enda. Baik Bu Maya, kalau untuk siswa yang punya gawe aman lah, tetapi yang tidak punya gawe ini terus diapakan ini? Sekolah membuat cara seperti apa supaya mereka tetap dapat belajar? Kami selain melaksanakan pembelajaran secara daring, kami juga berpikir bagaimana siswa-siswa kami yang tidak memiliki gawai pada saat itu. Sehingga kami, para dewan guru, khususnya di sekolah kami, ini mengadakan pembelajaran secara luring, yaitu mendatangi kelompok-kelompok siswa dari rumah ke rumah, Ibu. Seperti itu yang kami lakukan. Sehingga mereka yang meskipun tidak memiliki gawai, pendidikan tetap diterima oleh anak-anak kami. Bu Maya, kalau mendatangi mereka dari rumah ke rumah, nah ini kan guru-gurunya bisa sengkleh, ini apa ya bahasa Indonesianya sengkleh itu? Lelah tak berkesudahan begitu secara fisik. Benar, apa yang dikatakan Ibu Enda benar. Kami harus bekerja keras mengunjungi kelompok-kelompok siswa kami, karena mereka juga letak rumahnya itu tidak dekat dengan sekolah, sehingga ya kami istilahnya secara ikhlas lah mendatangi mereka, tentunya tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan, Ibu Enda. Kami tetap mengunjungi mereka, terutama yang tidak memiliki gawai. Seperti itu. Wah, kalau saya jadi guru begitu saya angkat tangan begini nih Bu. Seperti itu. Baik, luar biasa benar. Saya ke Pak Kadir. Pak Kadir, kalau ini satu sekolah loh ya, satu sekolah yang dipegang Bu Maya. Nah, Pak Kadir ini jadi kabid yang di Sumeneb membawai sekian kecamatan, sekian sekolah. Seperti apa sebenarnya situasinya? Terus kalau ini satu sekolah ini guru-guru ya daring, ya luring tambah kaki ini Pak, karena mereka harus kemana-mana. Seperti apa sebenarnya situasi di sana Pak Kadir? Jadi begini Bu, ketika kemarin itu memang ada instruksi dari kementerian untuk tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, maka memang mau tidak mau di bawah itu harus mengikuti instruksi itu. Selama 3 bulan itu, di bulan Maret sampai bulan Mei, kita memang melaksanakan pembelajaran dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi yang jelas seperti disampaikan Bu Maya tadi, kondisi kita tidak semua daerah memungkinkan melaksanakan dengan daring. Ada daerah dengan situasi dengan sinyal yang bagus melaksanakan pembelajaran dengan daring.
dan melaksanakan pembelajaran dengan daring itu pun juga masih memiliki banyak tantangan. Pertama, bahwa orang tua itu tidak semuanya mampu untuk membelikan anak-anaknya itu gawai, sehingga kadang-kadang yang dipegang oleh anak itu adalah gawai milik orang tuanya. Jadi gadget milik orang tua itu dipegang anak, dan ketika pagi kadang-kadang gadget itu dibawa oleh orang tuanya untuk bekerja. Sehingga ini juga menimbulkan persoalan. Yang kedua, orang tua juga harus menyediakan pulsa untuk pembelajaran itu, karena juga anggapnya tidak gratis kita melaksanakan pembelajaran daring itu. Dan yang ketiga, bahwa orang tua kadang-kadang harus banyak mendampingi anak-anaknya untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu. Jadi ada bahasa yang muncul seperti ini, selama 3 bulan itu, ketika anak itu didampingi orang tua dan anak itu ketika tidak tahu tanya pada orang tuanya malah memberikan pernyataan yang cukup ekstrim, Ibu. Saya menyekolahkan anak saya agar ketika dia tidak tahu tanya pada gurunya. Ini kok tanyanya ke saya terus mau tanya ke siapa? Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga tuntutan masyarakat itu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka luar biasa. Sementara di satu sisi di pesantren-pesantren misalnya, pembelajaran tetap biasa dilaksanakan karena memang kita tidak bisa mengikuti aturan yang ada di pesantren karena pesantren punya kurikulum tersendiri. Sehingga banyak kemudian orang tua itu, kalau terus-terusan seperti ini Pak, nanti anak saya pindahkan ke pesantren sajalah. Jadi sekolah-sekolah itu banyak yang kemudian khawatir siswanya akan pindah karena di pesantren punya mungkin kebijakan tersendiri, mereka masuk dan orang tua itu ingin memindahkan mereka ke sana. Nah, ini permintaan yang cukup ekstrim bagi kami, dan ini perlu dicarikan solusi, sehingga pada saat itu kami kemudian di tahun pelajaran baru 2020 kita diskusi, kita rapat dengan tim Satgas Covid Kabupaten itu, akhirnya zona itu untuk zona kecamatan hijau silakan tatap muka. Dan ini sedikit memberikan jawaban lah kepada orang tua itu untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti yang diinginkan oleh mereka, karena mereka inginnya memang anaknya itu sekolah. Kalau anaknya itu daring, itu dianggap tidak sekolah. Yang namanya sekolah itu anak berangkat ke sekolah dan mereka belajar di sana selesai. Kalau masih belajar di rumah itu namanya masih tidak sekolah. Itu yang jadi persoalan. Apalagi kemudian orang tua yang sudah tidak tahu untuk memberitahu anak-anaknya itu juga kadang-kadang ya secara psikologis mereka terganggu, karena mereka itu ya mungkin tidak terbiasa untuk mengajari anak seperti di sekolah. Akhirnya mereka itu secara psikologis terganggu, mereka ya konflik dengan anak itu muncul. Nah, ini yang jadi persoalan. Bahasa orang tua itu lebih baik anak-anak itu ke sekolah daripada anak hanya main game dan main yang lain. Kalau ke sekolah sudah jelas mereka ada gurunya di sana, ada yang menjaga, ada yang mengajari. Kalau di rumah saya harus mengajari, saya harus menjaga, dan ini menyita waktu saya. Bagi orang tua yang punya kepentingan yang lain, mungkin mereka merasa dalam tanda kutip ini terecoki dengan kehadiran anak di rumah yang belajar daring itu. Sehingga di satu sisi daringnya terlaksana tapi dengan beberapa tantangan dan persoalan itu, di sisi lain ada daerah-daerah yang memang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena situasi kondisinya ya sinyal tidak memungkinkan. Ini yang kemudian bagi guru-guru itu melakukan anjang sana ke rumah-rumah siswa, melakukan istilahnya guling, pembelajaran dengan guru keliling ini Ibu. Atau ada guru kunjung ke rumah-rumah siswa. Meskipun satu sisi ya guru-guru itu merasa ketika berkunjung ke rumah siswa, mereka pulangnya itu dibawahi apa, macam-macam lah. Kalau ada di sana itu ada kacang godok, dibawa kacang godok, ada goreng pisang, dibawa goreng pisang. Itu ya ini suka dukanya kemudian. Tapi ya satu sisi kasihan guru itu, mereka harus dari rumah ke rumah untuk mengajari anak. Atau ada guru yang menggunakan guru kunjung zonasi waktu itu. Jadi guru kunjung zonasi itu anak-anak yang satu kampung yang memang berdekatan dikumpulkan di
rumah siswa atau satu rumah di musola yang itu kemudian gurunya mengajar di situ. Tapi lagi-lagi yang jelas efektivitas itu tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Karena memang waktu yang tersita dengan banyak. Baik. Nah, akhirnya kemudian kami itu, karena ini tuntutan, kami itu membijaksanai kebijakan dari pusat. Jadi ada guru, karena memang di PJJ itu ada PJJ daring, ada PJJ luring. Kemudian kami itu silakan untuk guru-guru melaksanakan guru kunjung, silakan melaksanakan guling, guru keliling, silakan, atau melaksanakan guru dikunjungi. Nah, guru dikunjungi ini ada yang tanya, Pak, guru dikunjungi gimana? Ya, guru di sekolah, anak berkunjung ke sekolah. Nah, berkunjung ke sekolah itu bisa minta tugas, bisa menyerahkan tugas, yang jelas anak-anak ke sekolah dengan protokol kesehatan, saya bilang gitu. Daripada gurunya ke sana, anak-anak itu memberikan jawaban juga pada orang tua, oh alhamdulillah anak saya sudah masuk. Jadi ke sekolah itu, tapi saya katakan tidak boleh memakai seragam. Waktu itu ya di tahun 2020, tidak boleh memakai seragam. Identitas anak adalah masker. Jadi masker itu akhirnya menjadi identitas bahwa di masker itu ada nama SD, SDNA, SDNB itu. Jadi kelihatan, oh ini anak siswa ini, karena maskernya masker SDNA. Oh ini siswa ini maskernya SDNB. Nah, jadi ada istilah guru dikunjungi itu. Di guru dikunjungi, saya katakan ke guru-guru, silakan maksimal 2 jam di sekolah, jangan lama-lama. Karena anak paling minta tugas, anak-anak paling menyerahkan tugas. Perkara nanti mau dijelaskan tugasnya apa, silakan. Maksimal 2 jam di sekolah, jangan lama-lama, saya bilang. Tapi sekolah harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini yang kemudian dilakukan. Jadi orang tua merasa terobati dahaga mereka agar anak-anak masuk, guru-guru juga melaksanakan pembelajaran di sekolah meskipun hanya terbatas, hanya maksimal 2 jam itu, Ibu. Dengan tidak memakai seragam. Tidak boleh pakai seragam itu. Kalau untuk itu kan untuk saya lihat itu untuk di darat. Nah, ini sekolah-sekolah di kepulauan yang termasuk wilayah Sumeneb bagaimana? Kalau sekolah kepulauan karena memang sudah ada aturan untuk melaksanakan PTM, ya silakan PTM tetap. Ini yang di darat-darat ini, Bu, yang darat yang kemudian kecamatannya masuk kecamatan zona merah. Sehingga pada saat itu ya kita silakan anak ke sekolah, tapi jangan pakai seragam. Kalau pakai seragam itu melaksanakan PTM. Kalau tidak pakai seragam, anak main ke sekolah, bilang gitu. Jadi tidak melaksanakan pembelajaran, hanya main saja, berkunjung ke guru, silaturahim ke guru. Perkara nanti mau diberi nasihat apa oleh guru ya silakan, sesuai dengan pelajarannya hari itu. Nah itu kemudian oleh orang tua, ya alhamdulillah mereka itu merasa terbantu dengan kebijakan itu. Tapi yang jelas saya katakan bahwa tidak ada PTM yang ada anak ke sekolah untuk ngambil tugas atau menyerahkan tugas dengan tetap protokol kesehatan. Ada tempat cuci, anak-anak pakai masker, intinya itulah. Tidak berkerumun, dan itu saya katakan dibagi, jangan sampai semua anak masuk ke sekolah pada saat itu. Misalnya satu kelas itu ada lebih dari 20 anak, ya silakan dibagi, atau yang ke sekolah itu diatur. Yang di sekolah misalnya hari Senin kelas 1, kemudian kelas 4, hari Selasa kelas 2, kelas 5, hari Rabu kelas 3, kelas 6, silakan diatur oleh sekolah. Yang penting anak-anak tetap ke sekolah untuk ataukah mau ngambil tugas atau menyerahkan tugas, yang jelas gurunya standby di sekolah. Itu yang kemudian merasa orang alhamdulillah anak saya sudah masuk katanya. Anak saya sudah sekolah lagi itu, Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Unik ini seragamnya masker itu. Tidak menggunakan seragam baju seragam tetapi menggunakan masker seragam tuliskan SD negeri mana. Iya, ya itu. Tapi ini cara untuk ya setiap daerah punya cara sendiri untuk menyikapi situasi yang ada di daerah masing-masing. Nah, saya kembali ke Bu Maya. Ya. Bu, ini kan sudah mulai tatap muka ya? Ya. Seperti yang di awal tadi saya katakan, ya itulah jadi guru itu harus cerewet, ya memang cerewet. Tidak ada guru yang tidak cerewet. Kalau tidak cerewet, bagaimana cara menjelaskannya?
Tapi bagi saya kalau kelas pagi dan kelas siang dengan topik yang sama itu berat benar. Ini seperti apa sebenarnya proses tatap muka terbatas di sekolah Bu Maya, kemudian kapan aktivitas itu mulai dilakukan. Nah, ketika aktivitas selama ini daring dan ditambah guru yang berkeliling itu, daring dan guru berkeliling, ketika melakukan tatap muka terbatas, ini persiapan dari sekolah apa saja? Monggo Bu Maya. Iya, ketika kami mulai mengadakan pembelajaran tatap muka, awalnya kami tidak berani, meskipun para orang tua siswa kami itu selalu mengeluh dan selalu menginginkan agar sekolah secepatnya membuka kembali pembelajaran yang diadakan di dalam kelas. Ketika itu kami menerima surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, sehingga kami memberanikan diri dan alhamdulillah daerah kami itu sudah masuk zona hijau dan memungkinkan ketika pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Akan tetapi sebelum kami melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, kami ini juga harus menyediakan sarana dan prasarana, terutama protokol kesehatan yang sangat ketat yang kami lakukan, mulai dari penggunaan masker siswa maupun guru, dan juga sebelumnya kami sampaikan bahwa guru-guru teman-teman kami semua yang ada di SDN Batuan 1, baik yang PNS maupun yang non-PNS ini adalah sudah melakukan vaksin COVID-19. Dan juga sarana dan prasarana di sekolah, kami sudah menyediakan cek suhu tubuh ketika warga sekolah mau masuk ke area sekolah, itu sudah dicek suhu tubuh, kemudian melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan juga perlu diketahui bahwa jumlah siswa di dalam kelas kami itu tidak lebih dari 15 anak, sehingga ketika kami memiliki siswa dengan jumlah lebih dari 15 anak itu kami bagi dua, yaitu dengan pemberlakuan nomor absen ganjil genap. Seperti ini Ibu pelaksanaannya. Pada jam 7 sampai jam 10 ini kami mengadakan tatap muka pada nomor absen ganjil. Selanjutnya sesi kedua itu dari jam 10 sampai jam 1 siang itu kami adakan tatap muka pada sesi kedua dengan nomor absen genap, sehingga dalam satu hari kami itu harus menjelaskan satu materi dengan 2 kali pertemuan. Nah, kami lakukan setiap hari seperti itu. Dan juga perlu diketahui juga, kami tidak pernah membuka kantin sekolah, sehingga kami menghimbau kepada seluruh siswa-siswa kami untuk membawa bekal dari rumah. Nah, mulai pembelajaran tatap muka di kelas itu guru tidak pernah keluar dari kelas Ibu. Sehingga kami memantau semua siswa-siswa kami tentang protokol kesehatan yang mereka lakukan. Namanya anak-anak terkadang itu mereka mau membuka masker, sehingga ketika siswa-siswa kami itu ditunggu di dalam kelas, kami bisa memantau. Kemudian tempat duduk dengan pemberian tanda silang merah itu juga kami berlakukan, sehingga mereka itu tetap mulai dari awal masuk kelas sampai pulang tetap mereka menjaga jarak dengan teman-temannya. Seperti itu Ibu. Dan juga setiap kali anak itu melakukan segala kegiatan aktivitasnya di dalam kelas, itu juga kami membatasi. Misalnya ketika kami memberikan materi pembelajaran tentang kelompok, tetap kami lakukan jaga jarak dengan kelompok yang lain. Nah, ketika pada waktu normal, di kelompok-kelompok yang mereka jumlah kelompok itu sampai dalam satu kelompok itu ada pada waktu itu 6 sampai 7 anak, tapi kami sekarang batasi
maksimal itu 3 anak, sehingga mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga bisa yang diharapkan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Seperti itu, Ibu Indah. Baik, Ibu, itu kalau situasinya. Kalau kurikulumnya, Bu, kurikulum itu kan sudah kita dapatkan dari atas jegleng begitu ya, sudah dari atas. Kemudian, nah ini yang harus harus dikelola, harus disesuaikan dengan situasi. Kalau dengan situasi pandemi semacam ini, adakah kurikulum yang dilaksanakan itu ada modifikasi enggak, Bu, sesuai dengan situasi? Tentang kurikulum jelas, kita itu tidak bisa melaksanakan kurikulum seperti pada saat keadaan normal. Sehingga kita juga harus berputar otak untuk memberikan suatu kurikulum yang cocok di era saat pandemi. Nah, alhamdulillah kemarin kecamatan kami ini sudah mengikuti workshop sosialisasi tentang kurikulum darurat, di mana di dalam kurikulum darurat menurut kami itu adalah kurikulum yang sangat cocok di era pandemi saat ini. Dalam kurikulum tersebut, kami sudah dilatih tentang bagaimana cara penggunaan modul, karena di dalam kurikulum kurikulum darurat itu kami diberikan 3 modul, 3 buku modul, modul untuk guru, modul untuk siswa, dan juga modul untuk orang tua. Nah, yang kami lebih tertarik ini adalah modul untuk orang tua, sehingga orang tua itu bisa memantau pembelajaran apa yang harus dilakukan anak pada saat itu. Nah, di dalam modul tersebut sudah tertera cara-cara penggunaan modul dengan benar. Nah, sebelum buku modul ini diberikan kepada orang tua dan siswa-siswa kami memperbanyak modul-modul tersebut dan diberikan kepada siswa-siswa kami. Dan sebelum modul itu kami berikan, kami mengadakan terlebih dahulu sosialisasi tentang tata cara penggunaan modul, terutama bagi orang tua siswa. Kemudian di dalam kurikulum darurat tersebut juga kami dilatih, yaitu tentang asesmen diagnosis yang harus dilakukan guru terhadap siswa-siswinya. Selain itu juga di dalam modul-modul tersebut itu juga dilatih tentang pengadaptasian modul, sehingga modul yang kami lakukan ketika dalam materi modul tersebut misalnya tidak sesuai dengan keadaan siswa atau kondisi lingkungan siswa kami, contoh seperti ini. Ketika kami kemarin itu ada materi tentang fermentasi, pengawetan makanan, ada materi fermentasi tentang pembuatan brem yang berasal dari Madiun. Sehingga saya punya inisiatif, bagaimana seandainya materi tersebut saya ganti, saya adaptasi dari daerah setempat. Karena daerah kami banyak sekali para penduduk itu menanam singkong, sehingga kami punya inisiatif, alangkah baiknya materi pembuatan brem itu saya ganti dengan pembuatan tape singkong. Nah, alhamdulillah orang tua siswa sangat antusias dengan materi seperti itu. Mereka membimbing putra dan putrinya dalam pembuatan tape singkong. Nah, sehingga menurut kami kurikulum darurat tersebut itu sangat cocok, karena semua materi yang ada di situ itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Dan juga selain itu, di kurikulum darurat itu juga ada materi literasi cloud, di mana kami guru-guru itu harus membiasakan siswa-siswa kami itu untuk membaca dan membuat mereka atau memberikan suatu pembelajaran di mana mereka agar lebih senang untuk membaca, seperti itu. Jadi sampai saat ini kami tetap masih menggunakan kurikulum darurat, Ibu Enda. Seperti itu, Ibu.
Baik, Bu Maya. Pembuatan TAPI iya ya. Kan ini kurikulum yang harus diadaptasi dengan lingkungan sekitar. Baik. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dilakukan oleh Bu Maya, sebentar lagi kita akan saksikan video dari Bu Maya. Sebentar, kami akan siapkan itu. Kalau kita di live Zoom memang tidak bisa menyaksikan Bu Maya. Mudah-mudahan yang di YouTube lancar, karena kami di sini lancar. Baik, Bu Maya, saya bisa bayangkan kalau harus ngeladeni anak-anak dengan cara istimewa, itu pasti akan membuat energi guru-guru itu berlipat ganda. Tetapi saya percaya juga Bu Maya dan teman-teman ini punya energi lebih, punya semangat lebih untuk mereka, untuk pendidikan anak-anak. Karena ya itu tadilah,
saya kok tertarik itu tadi loh Bu, ada modul untuk anak, ada modul untuk siswa, ada modul untuk guru, ada modul untuk orang tua. Nah, modul orang tua ini mungkin menjawab tantangan dari Pak Kadir tadi yang diomeli oleh para orang tua. Yang namanya anak sekolah itu ya berangkat ke sekolah. Kalau saya menyekolahkan anak, maka kalau bertanya itu ya ke gurunya, jangan ke saya, mau saya enggak tahu. Nah, mungkin dengan modul orang tua ini membantu sekolah untuk berbagi ilmu, kemudian melibatkan orang tua juga. Nah, ini kapan-kapan saya pengen belajar tentang 3 modul ini, Bu Maya. Ini bisa ditularkan ke daerah-daerah lain kalau dengan cara seperti ini. Apalagi kalau modulnya itu benar-benar kembali ke situasi kita, kembali ke lingkungan kita. Misalnya di Sumeneb, orang tua siswa saya dengan kondisi seperti ini, dengan latar belakang seperti ini, dengan tingkat ekonomi seperti ini, dengan situasi seperti ini, maka saya akan buatkan modul. Nah, apakah modul itu memang spesifik untuk sekolah tertentu, misalnya kalau Bu Maya ada di Sumeneb di kecamatan, lumayan lah ini agak dekat kota ya, agak dekat kota. Nah, apakah memang itu spesial Bu Maya? Itu memang modul untuk orang tua ya, terutama kalau untuk guru dan anak sih oke lah. Kalau untuk orang tua, apakah itu memang dikemas spesial? Ya, benar. Untuk modul orang tua itu sangat membantu sekali bagi terutama untuk orang tua yang juga harus bekerja, para ibu-ibu yang merupakan pekerja atau karyawati kantor. Nah, di dalam modul orang tua tersebut, ini materi yang harus tersampaikan pada hari itu, ini sesuai, ada keterkaitan antara modul guru, modul orang tua, dan modul siswa. Ini ada keterkaitan, Ibu. Sehingga para orang tua itu bisa langsung membimbing putra dan putrinya sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul orang tua tersebut. Di dalam buku modul orang tua itu juga dijelaskan tata cara penggunaan modul orang tua, di mana keterkaitan antara materi siswa dan materi orang tua itu saling berhubungan. Dan juga pada saat pembelajaran daring kemarin, orang tua itu banyak mengeluh karena mereka tidak bisa setiap waktu atau pada jam yang harus ditentukan oleh seorang guru untuk menyelesaikan materi atau menyelesaikan tugas. Akan tetapi pada modul orang tua yang sudah kami berikan saat ini ada penjelasan tentang orang tua itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa, ini tidak terfokus pada satu waktu. Mereka itu bisa mengirimkan tugas atau bisa menyelesaikan materi yang ada di buku, itu bisa pada waktu pagi, pada waktu siang, ataupun pada waktu sore. Sehingga mereka itu tidak seperti pada pembelajaran daring kemarin, harus terburu-buru dari kantor pulang, menunggui putra dan putrinya, memberikan HP-nya kepada putra dan putrinya. Nah, pada kurikulum darurat ini, modul orang tua memberikan waktu yang efektif bagi orang tua siswa. Dan juga menurut kami dengan modul orang tua ini, orang tua juga bisa memantau apa saja yang perlu diajarkan atau apa saja materi yang perlu dibantu anak-anak mereka, sehingga mereka juga sudah tidak merasa kesulitan lagi dalam membantu putra dan putrinya. Karena di situ juga tersedia materi-materi yang saling terkait pada hari di mana anak harus menyelesaikan tugasnya. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Maya, menarik ini. Ini pertanyaan iseng. Ya. Bisakah modul untuk orang tua itu juga dikembangkan atau dibagikan ke daerah lain, atau harus lewat Pak Kadir dulu supaya bisa ke tempat lain? Karena asik ini, sesuai dengan situasi orang tua masing-masing. Ya, menurut kami, insya Allah modul orang tua ini bisa diberikan kepada daerah-daerah lain, karena menurut
kami materi yang ada di buku modul itu sudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa, di mana siswa ketika saat pandemi itu harus belajar di rumah. Nah, materi yang kami temukan di buku modul tersebut itu sangat sesuai sekali dengan keadaan lingkungan belajar siswa di dalam rumah. Sehingga para orang tua itu tidak usah mencari lagi keluar materi apa yang seharusnya diajarkan kepada putra dan putrinya. Dan juga bimbingan dari modul orang tua itu pada orang tua siswa itu sangat sesuai sekali. Menurut orang tua siswa-siswa kami, dengan pemberian modul tersebut, mereka itu terbantu terutama pada saat sekarang ini, Ibu. Insya Allah mungkin dari Pak Kabid nanti bisa dikembangkan lagi di daerah-daerah yang lain, seperti pelaksanaan kurikulum darurat yang kami lakukan saat ini, Bu. Bu, pertanyaan spesial untuk Bu Maya. Apakah modul ini memang spesial dibuat oleh inovasi dan pengawas? Menurut saya ini sangat spesial sekali. Tim inovasi itu bagaimana caranya mengemas buku sampai ada 3 modul sekaligus dengan materi yang sangat sesuai sekali dan juga tidak menuntut siswa untuk menyelesaikan materi-materi yang terlalu jelimet istilahnya. Kemudian di dalam modul-modul tersebut itu melaksanakan materi sesuai dengan literasi dan numerasi, Ibu. Sehingga kami juga gampang dalam menyampaikan materi-materi yang ada di dalam modul-modul tersebut. Sehingga kami sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Pendidikan yang telah mendukung acara workshop kemarin, juga kepada Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Batuan yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada kami, serta Ibu Kepala Sekolah kami yang selalu tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada guru-guru, memberikan semangat kepada guru-guru untuk selalu menyampaikan materi meskipun dalam keadaan seperti apapun. Sehingga kami melaksanakan tugas ini ringan, tidak ada tekanan dari pihak manapun, Ibu. Baik Bu, ini nanti saya mintakan izin ke Pak Kadir biar dibagi ke tempat lain, dan nanti saya akan cari teman-teman inovasi supaya ke sekolah-sekolah yang lain juga. Jadi semuanya ketularan begitu loh. Iya. Baik, terima kasih Bu Maya. Nah, saya ke Pak Kadir. Pak Kadir, Mbok Ya itu dibagikan ke yang lain-lain juga, itu modul-modul yang asik-asik itu. Dan ini setelah Sumeneb dinyatakan aman, kemudian pelatihan itu seperti apa sih yang kemarin implementasi kurikulum darurat itu? Seperti apa kurikulum darurat? Tadi kan Bu Maya sudah bercerita sampai akhirnya menghasilkan modul semacam itu. Nah, ini saya ingin tahu seperti apa, bagaimana bisa mendorong para guru itu supaya setelah workshop kemudian mewujudkan. Kalau workshop saja saya di mana-mana banyak workshop, mau daring mau luring banyak, tapi setelah itu ya selesai. Tapi ini diwujudkan, istimewanya kan begitu. Monggo Pak Kadir. Ya. Jadi begini Bu, kemarin itu di akhir tahun 2020 kita kan memang punya kerjasama dengan inovasi ya. Jadi inovasi itu memang mitra kita selama beberapa tahun ini untuk bagaimana bersama-sama dalam satu frekuensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Khususnya bagaimana inovasi itu membimbing para guru, kepala sekolah, pengawas dalam hal penguatan literasi dan numerasi. Nah, karena memang masanya masa pandemi, saya mencoba untuk diskusi dengan tim inovasi, kemudian kami mengajukan surat di akhir tahun 2020 itu, bagaimana kalau kita itu melakukan diseminasi tentang kurikulum darurat.
sejak awal di tahun 2020 itu memang kurikulum darurat dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan dan